Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huna nahnu min firqati tsalitsah sanubayyin 'anil maf'ul bih. Thayyib, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama akan dijelaskan oleh Hanifah Maulidia, saya sendiri. Kemudian yang kedua oleh saudara Satrio Mukti. Kemudian dilanjut oleh saudari Firdani Hayatur Rahmah. Dan dilanjut oleh saudari Eva Fauziah. Dan yang terakhir oleh saudari Syafiatul Mafmudah. Taib, langsung saja kita mulai. Di sini di PDF yang fasilitasi sudah dipaparkan beberapa contoh mengenai kalimat yang dalamnya terdapat maf'ul bih. Nah, di sini kan sudah ada penjelasan bahwa yang bergaris bawah merah yaitu fi'il muta'addi, kemudian yang bergaris bawah kuning yaitu maf'ul bih. Kenapa sih di sini kok fi'il muta'addi, mengapa kok nggak fi'il lazim seperti itu ya? Karena pengertian dari fi'il muta'addi sendiri ialah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau membutuhkan objek. Kalau fi'il lazim dia tidak perlu membutuhkan maf'ul bih atau objek seperti itu. Jadi di sini langsung kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu Nasoro Muhammadun Faridatan. Di sini yang bergaris bawah merah yakni yang kalimat kata Nasoro, dan Faridatan di garis bawahi kuning yang menandakan ia sebagai maf'ul bih. Di sini kan Nasoro Muhammadun Faridatan, jadinya kan Muhammad menolong Faridah, seperti itu kan artinya. Nah, di sini Nasoro atau menolong ini kan membutuhkan sebuah maf'ul bih atau objek, yaitu Faridah. Nah, Faridah di sini sebagai maf'ul bih atau objek, dia ialah sesuatu yang dikenai pekerjaan oleh si fa'il. Jadi Faridah ini kan ditolong oleh si Muhammad, seperti itu. Ya, pekerjaannya Muhammad tadi kan menolong si Faridah, seperti itu. Kemudian seperti itu juga untuk yang contoh yang kedua dan seterusnya. Aktubu al-risalah, waqibtu al-farosa, yata'allamul lughatal arabiyyah, undur al-jabal, dan yang terakhirlah adribuhum. Kemudian yang kedua kita masuk ke qaidah. Mahwal maf'ul bih. Ulbi yaitu al-ism alladhi yaqa'u alaihi fi'il fa'il. Jadi maf'ul bih itu sesuatu yang dikenai pekerjaan oleh fa'il. Seperti contoh yang tadi, Nasoro Muhammadun Faridatan. Faridah ini sebagai maf'ul bih yang dikenai pekerjaan ditolong oleh si Muhammad sebagai fa'il. Contoh mudahnya juga seperti saya makan nasi, gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti SPO. Nah, saya makan nasi, saya kan fa'il. Makan tersebut sebagai fi'il, kemudian nasinya sebagai maf'ul. Nah, nasinya itu kan sesuatu yang dikenai pekerjaan oleh saya. Jadi yang nasinya itu yang saya makan, seperti itu, yang dikenai pekerjaannya tadi kan makan oleh saya, seperti itu. Kemudian wal fi'lul ladzi yansibu al maf'ul bih yusamma fi'lan muta'addiyan. Nah, fi'il yang menasabkan maf'ul bih itu disebut dengan fi'il muta'addi. Nah, kenapa kok fi'il muta'addi? Tadi sudah saya jelaskan bahwa memang fi'il muta'addi ini dia pengertiannya yaitu fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Tidak seperti fi'il lazim yang tidak perlu membutuhkan objek, seperti itu. Nah, contohnya di sini fahimtu ad-darsa, sebagai maf'ul bih, kemudian kalamani abi, dan ia kana butuh. Sekian akan dilanjutkan oleh saudara Satrio Mukti. Kemudian saya akan menerangkan tentang pembagian maf'ul bih dari segi isim dhamir dan isim dhamir. Dari segi isim dhamir, seperti yang bisa kita lihat dalam contoh, seperti lafaz fahimtu ad-darsa. Ad-darsa di sini merupakan isim dhamir yang kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kemudian untuk
isim dhamirnya itu dibagi lagi menjadi dua, yakni isim dhamir muttasil dan isim dhamir munfasil. Tentunya teman-teman semua sudah mengetahui perbedaan apa itu isim dhamir muttasil dan apa itu isim dhamir munfasil. Yang dhamir muttasil contohnya seperti lafadz nasyarani sholihun. Nasyara itu berupa fi'il madhi, ni itu merupakan maf'ul bihnya, dan sholihun itu adalah fa'ilnya. Kemudian yang dhamir isim munfasil contohnya seperti lafadz iyyaka na'budu. Iyyaka itu kedudukannya sebagai maf'ul bih dan dia merupakan isim dhamir munfasil. Na'budu itu berupa fi'il mudhari' yang mana wakilnya mutakallim ma'al ghair. Kemudian untuk yang dhamir muttasil la yajuzu al-ibtida' bihi wa la yali illa fil ikhtiyar. Kalau yang dhamir muttasil itu tidak boleh menjadi permulaan sebuah kalimat dan tidak boleh jatuh setelah illa. Seperti contoh ini, nasyarani sholihun. Jadi lafadz nasyarani ini tidak boleh apabila ni-nya di depan. Harus nasyarani yang di depan karena merupakan dhamir muttasil. Nasyara merupakan fi'il madhi yang muta'addi. Kemudian lafadz sholihun itu merupakan fa'ilnya. Kemudian yang dhamir munfasil, maf'ul bi isim dhamir munfasil yajuzul ibtida' bihi wa yajuzu ay yaqa'a ba'da illa. Jadi yang isim dhamir munfasil itu boleh menjadi permulaan sebuah kalimat dan juga boleh jatuh setelah illa. Contohnya seperti iyyaka na'budu. Ini adalah contoh yang menjadi awal sebuah kalimat. Kemudian yang jatuh setelah illa contohnya ma na'budu illa iyyak, itu contohnya. Kemudian saya tial bayan an asma'il dhamair tafsiliyan fil fasli sabi ashar an asma'il dhamair fil kitab tsani. Untuk penjelasan isim-isim dhamir akan dijelaskan pada bab ke-17 di kitab yang kedua. Syukron. Selanjutnya yaitu misalul i'rab atau cara pengi'raban. Contoh yang pertama yaitu nasarallahul muslimah. Al-muslimah di sini berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Dan al-muslimah ini merupakan isim mufrad karena tidak ada tanda-tanda isim tasniyah maupun jamak. Sehingga i'rabnya yaitu maf'ulun bih mansubun bil fathah li'annahu ismul mufrad. Kemudian contoh selanjutnya nasarallahul muslimah ini. Nah, al-muslimah ini bukan isim mufrad tetapi isim tasniyah. Kemudian di bawahnya ini al-muslimina. Ini merupakan jamak mudzakkar salim. Nah, bagaimana cara membedakannya antara isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim ini? Jika isim tasniyah itu nunnya berharokat kasroh dan tanda dan huruf isim mufradnya itu diharokati fathah. Sedangkan jamak mudzakkar salim nunnya itu berharokat fathah dan tanda isim mufradnya itu berharokat kasroh. Sehingga al-muslimaini nasarallahul muslimaini al-muslimaini ini i'rabnya yaitu maf'ulun bih mansubun bil ya, dinasabkan dengan ya li'annahu mutsanna. Jika al-muslimina ini maf'ulun bih mansubun bil ya, dinasabkan dengan ya juga li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Kemudian contoh selanjutnya nasarallahul muslimati. Al-muslimati ini merupakan jamak muannats salim karena ditandai dengan alif dan ta. Dan tanda nasabnya itu dengan kasroh. Sehingga i'rabnya maf'ulun bih mansubun bil kasroh li'annahu jam'ul muannats salim. Saya ulang lagi, perbedaan antara isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim yaitu jika isim tasniyah nunnya itu diharokati kasroh dan huruf isim mufradnya itu diharokati fathah. Sedangkan jamak mudzakkar salim nunnya itu berharokat fathah dan huruf mufradnya itu berharokat kasroh. Al-fi'lu idzan huwa alladhi ya'malu nasba fi maf'uli bihi.
Dari pembahasan sebelumnya atau penjelasan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa fi'il merupakan sesuatu yang mempunyai amal untuk menasobkan maf'ul bih. Secara singkatnya, maf'ul bih dapat nasab dikarenakan adanya fi'il. Walakin hunaka kalimatun ukhra tatafarra' 'anil fi'li wa ta'malu fi maf'uli aidon. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ada beberapa fi'il atau mustaqun fi'il, lafat-lafat yang mana ada kalanya dalam tasrifan fi'il bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Nah, di sini juga dijelaskan kalimatun ukhra tatafarra'. Tatafarra' itu cabang. Jadi ada kalimat-kalimat lain yang merupakan cabang dari fi'ilnya. Otomatis kalau cabang mengikuti kaidah dari fi'ilnya. Nah, tatafarra' 'ani fi'il dan bisa beramal sebagaimana fi'il dalam menasabkan maf'ul bihnya. Wahum al-masdar, isim fa'il, summa sighah mubalaghah, summa isim fi'li. Nah, pada pembahasan yang pertama adalah kalimat-kalimat lain yang merupakan cabang dari fi'il adalah yang pertama al-masdar. I'daduka ad-darsa mufidun. I'dadun itu merupakan masdar dari kata a'anda yu'iddu i'dadan. Persiapanmu terhadap belajar merupakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi i'dadnya itu masdar. Suma ad-dar masdar, suma ad-darsanya itu maf'ul bih. K-nya itu bisa kita sebut sebagai fa'ilnya. Mufidun merupakan khabar mubtada. Jadi i'daduka itu dapat menasabkan ad-darsa sebagai maf'ul bih. Kemudian yang kedua adalah kalimatnya yang kedua adalah isim fa'il. Kita sudah mengetahui isim fa'il pada pelajaran shorof. Langsung saja pada contohnya yaitu huwal qari'ul qur'ana. Huwa merupakan dhamir munfasil. Nah, al-qari'u itu adalah isim fa'il yang berperan atau mauqi'nya itu jadi khobar, huwanya itu mubtada, al-Qur'annya jadi maf'ul bih. Jadi dia orang yang membaca, dia orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Al-Qari'u itu berfungsi untuk menasabkan Al-Qur'ana yang mana berkedudukan sebagai maf'ul bih. Nah, al-qari'i dapat disimpulkan bahwa al-qari'u itu berarti amalnya seperti halnya fi'il. Kemudian yang ketiga adalah sighah mubalaghah. Di sini kita harus membedakan antara sighah mubalaghah dan isim musyabahah. Kalau sighah mubalaghah adalah sesuatu yang diambil dari isim fa'il yang mempunyai faidah atau makna lebih. Contohnya adalah Allahu ghafurun. Kata Allahu ghafurun ibadahu, Allahu utawi Gusti Allah iku ghafurun kang zat kang banyak mengampuni, ibadahu ing pira-pira hambane Gusti Allah. Nah, Allahu itu yakunu mubtada, summa ghafurun yakunu khobar, yang mana khobarnya berupa sighah merupakan khobar. Nah, ghafurun itu merupakan sighah mubalaghah yang berfungsi untuk menasabkan maf'ul bihnya, yaitu maf'ul bihnya ibadahu. Kemudian kalimat lain yang merupakan cabang dari fi'il yang beramal sebagaimana mestinya fi'il adalah ismul fi'li. Ismul fi'li adalah lafaz yang menunjukkan arti pekerjaan, akan tetapi tidak dapat menerima tanda-tanda fi'il, makanya disebut sebagai isim fi'il. Isim fi'il juga ada kalanya berupa isim fi'il amr, summa madi, summa mudhari. Nah, pada contoh di sini adalah soh kalbaka. Soh di sini adalah isim fi'il amr. Nah, soh yang ada di isim fi'il amr itu ada dua. Ada kalanya soh itu huruf akhirnya disukunkan, dan ada kalanya soh yang
ditanwinkan atau tanwinnya itu berupa tanwin tankiroh yang menunjukkan nakiroh. Nah, soh yang di sini keduanya itu mempunyai makna yang berarti uskut atau diamlah. Nah, soh di isim contoh di sini adalah soh kolbaka. Soh di sini adalah soh yang huruf akhirnya disukunkan, berarti menunjukkan bahwa soh tersebut adalah soh yang diperuntukkan untuk kalam yang muayyan. Kan ma'rifat muayyan yang pada lafaz-lafaz tertentu. Kalau sohin yang di tanwin tankirah itu adalah soh yang maknanya umum. Jadi kalau pada contoh ini adalah soh yang maknanya ma'rifat, mengkhususkan pada lafaz-lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Syafiatul Mafqudah wa huna sa'akumu bitalkhis bima ja'a min asdiqai bibayani maf'ulun bih. Laqad arafna at-ta'rif min maf'ul bih wa kadhalika al-qismah min maf'ul bih wa kadhalika ma yata'allaq bil maf'ul bih. Wal maf'ul bih huwa al-ismu al-mansub alladhi yaqa'u alayhi fi'lul fa'il. Nahnu naqul fi Indonesia maf'ul bih huwa objek min al-fi'l. الاسم المنصوب فهذا يدل بأن المفعول به من المنصوبات الأسماء والمفعول به يقع بعد فعل المتعدي. لماذا؟ لأننا نعرف أن الفعل الذي يحتاج إلى مفعول به يسمى بفعل المتعدي، فلا نسمي بأن المفعول به يقع بعد فعل اللازم، ولكن المفعول به يقع بعد فعل المتعدي. ومفعول به ظاهرا كان أو ضميرا، أي بأن المفعول به يكون ظاهرا وكذلك يكون ضميرا أيضا. المثال المفعول به من اسم الظاهر رأيت زيدا، فزيدا هنا مفعول به من اسم الظاهر. والثاني المفعول به أيضا يكون من اسم الضمير، فهذا من اسم الضمير قسمان متصلا كان أو منفصلا. المثال من متصل رأيتني، المثال من منفصل إياك نعبد. فالمثال من اسم الضمير المتصل هناك القاعدة لا يجوز الابتداء ولا يلي بعد إلا، أي بأن في ضمير المتصل لا يجوز لنا الابتداء ويلي بعد إلا في ضمير المتصل. إذا نحن نقول مي رأيت فهذا لا يجوز، وكما إذا يقول ما رأيت إلا ني فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن القاعدة في اسم الضمير المتصل لا يجوز الابتداء ولا يلي بعد إلا. ثم الثاني اسم الضمير المنفصل، المثال إياك نعبد، فهذه القاعدة من اسم الضمير المنفصل يجوز الابتداء ويلي بعد إلا، أي يجوز الابتداء. المثال إياك نعبد، فإياك من الضمير المنفصل ابتداء في الكلام إياك نعبد. ثم أيضا أن الضمير المنفصل يلي بعد إلا. المثال ما رأيت إلا إياك، فإياك يجوز يقع بعد إلا لأنه من الضمير المنفصل، أي من الضمير المنفصل. ثم مفعول به كونه أي كون المفعول به إما من اسم معرب كزيد، وإما من اسم المبني من الاسم المبني ضمير متصل، ضمير منفصل، اسم الإشارة، اسم الموصول، وإما من masdar al-mu'awwal, masdar yang ditakwil, yaitu seperti ditakwil dari an dengan fi'ilnya atau ditakwil dari anna bersamaan dengan isim dan khobarnya. Kemudian di sini ada keterangan tambahan tentang maf'ulun bih. Al-awwal qad yata'adda al-maf'ul bih idza kana al-fi'l min al-af'al allati tansib aktar min maf'ul. Jadi maf'ul bih itu terkadang itu tidak hanya satu. Jadi maf'ul bih itu bisa lebih dari satu. Ini tergantung dari fi'ilnya.
Kalau misalnya itu termasuk dari fi'il yang membutuhkan maf'ul bih lebih dari satu, maka otomatis di situ maf'ul bih itu lebih dari satu. Jadi maf'ul bih di sini tidak paten hanya satu saja, tetapi maf'ul bih di sini bisa dua, bisa tiga, sesuai dengan kebutuhan dari fi'il itu sendiri. Semisal fi'ilnya membutuhkan satu maf'ul saja, maka di situ hanya ada satu maf'ul. Semisal fi'ilnya membutuhkan dua maf'ul, maka di situ ada dua maf'ul. Kemudian atani yajuzu ay yataqaddam al-maf'ul bih ala fa'ilihi. Jadi diperbolehkan mendahulukan maf'ul bih atas fa'ilnya. Seperti contoh dalam lafaz Al-Qur'ana aqra'u. Jadi boleh mendahulukan maf'ul bih atas fa'ilnya. Kenapa didahulukan? Kenapa boleh didahulukan? Karena di situ ada beberapa faedah yang ini biasanya keterangannya itu ada di dalam ilmu balaghah. Semisal kita mendahulukan maf'ul bih atas fa'il karena ini ingin mengkhususkan maf'ul bih. Semisal contoh saya memberikan contoh Al-Qur'ana aqra'u. Maka di situ maf'ul bih Al-Qur'ana saya mendahulukan karena saya ingin mengkhususkan bahwa saya itu hanya membaca Al-Qur'an. Kemudian wajibu taqdimul maf'ul bih. Tadi kan saya menjelaskan bahwa boleh mendahulukan maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu boleh didahulukan, boleh diakhirkan atas fa'ilnya. Tetapi di sini ada yang hukumnya wajib mendahulukan maf'ul bih ala fa'ilihi jika maf'ul bihnya itu berupa dhamir munfasil. Seperti contoh dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, maka di situ iyyaka didahulukan. Kenapa? Karena iyyaka dari dhamir munfasil di dalam kaidahnya hukumnya wajib mendahulukan maf'ul bih atas fa'ilnya idza kana dhamir al-munfasil. Jadi wajib mendahulukan maf'ul bih atas fa'ilnya jika dia berupa dhamir munfasil. Contohnya iyyaka na'budu. Kemudian atsani yajuzu ay yuhdaf al-fi'l wa yabqa al-maf'ul bih idza fuhima minal kalam. Kemudian yang ketiga yaitu diperbolehkan untuk membuang fi'il dan hanya menyisakan maf'ul bih jika memang sudah diketahui atau sudah maklum. Semisal saya bertanya kepada seseorang, misal contoh, madza qara'ta al-Qur'ana. Maka di situ Al-Qur'ana kedudukannya sebagai maf'ul bih yang mana fi'ilnya itu dibuang. Mengapa? Karena fi'ilnya itu sudah maklum, sudah diketahui. Madza qara'ta al-Qur'ana, seperti itu. Kemudian yang keempat, al-aslu ayyaqa'u al-maf'ul bih ba'da fi'al wal fa'il. Jadi pada asalnya maf'ul bih itu adalah jatuh setelah fi'il dan fa'il saja. Tetapi illa anna hunaka al-mushtaqat qad ta'malu 'amal al-fi'li fayansib kullu minhuma maf'ulan bih, ay al-'afwu fayansab kullu minhuma maf'ulan bih. Kita tahu bahwa sesungguhnya maf'ul bih itu adalah pada asalnya jatuh setelah fi'il dan fa'il. Tetapi karena di sana ada beberapa mushtaqul fi'il, mushtaqat minal fi'il seperti masdar, isim fa'il yang mana dia bisa beramal sebagaimana fi'ilnya, maka di sini maf'ul bih itu bisa jatuh dari mushtaq al-fi'il qad ta'malu 'amal al-fi'li. Yang mana di sini jadi maf'ul bih itu bisa jatuh tidak hanya dari fi'il saja, bisa jatuh dari lafaz-lafaz yang mushtaq kepada fi'il seperti isim masdar, isim fa'il, yang mana isim fa'il, isim masdar ini beramal sebagaimana fi'ilnya. Karena dia beramal sebagaimana fi'ilnya, maka dia bisa menasabkan yang akhirnya lafaz tersebut bisa menjadi maf'ul bih, seperti itu. Jadi pada intinya al-aslu ayyaqa'u al-maf'ul ba'da fi'li al-fa'il di sini tidak paten. Jadi di situ tidak paten kalau maf'ul bih itu jatuh setelah fi'il dan fa'il. Mengapa? Karena di situ ada beberapa lafaz yang bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Makanya dia juga bisa menasabkan maf'ul bih, seperti itu. Fahadha minni fal khulasah bi an al-maf'ul bih bin mansubatil asma' maf'ul bih yaqau ba'da fi'il muta'addi hunaka qismani dhahiran kana aw dhamiran fa kaunu maf'ulun bih ismin mu'rab, ismin mabni wa kadzalika min masdar al-mu'awwal. Kafani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.